Fakih mana fakih? Iqra. Fakih Zakaria. Atas Naud. Mana itu? Buat itu. Itu mana itu? Enggak itu. Pada kemana ini? Toh, keluar nggak itu? Mana? Itu pakai kemana? Ada orangnya di sini cuma nggak tahu. Parama baca. نعم أستاذ. درست. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi ahsanidikum muttasil ila Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi Sekarang faslun wa man adabu Wamin. Oh iya. Faslun. Wa min adabuhu oh iya. Wa min adabihil muta'akkidah an yakuna harisan ala ta'allumi muwadhiban alaihi fi jami'i fil jami'il awqatil lati yatamakkanu minhu fiha wala yaqna'a bil qalili ma tamakkunuhu min al-kathiri wala yuhammila nafsahu ma la yutiqu ma la yutiqu makhafatan min al-malali wa diya'i ma hassal wa doya'i ma hassali
وهذا ما حصل وهذا يختلف يختلف Yakhtalifu. يختلف آه، ب آه، بإخ- باختلاف باختلاف الناس والأحوال Ya, cukup. والأحوال. Cukup ramah. Yes, Coba. sir. Oke. Oke, udah ada belum? Oke. Oke, aina antum. Jangan-jangan dia tidur. Gimana Pak? Nyaut-nyaut. Coba Dito udah ada belum? Ada Ustadz. Tadi kemana tuh? Siapa Ustadz? Antum tadi kemana tadi? Awal-awal. Anak dari tadi. Oh mungkin nggak dengar kali ya suaranya ya. Mungkin sinyal kali. Tadi karena panggil antum buat baca. Coba lanjut ya Dito. Paragraf kedua. Wa idza ja'a. A'udzubillahi Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Allahumma firlana wa li syuyukhina wa li jami'al muslimin. Amin. Qala mu'alifu rahimahullah wa idza jaa ila majlis syekh falamma yajid falam yajid antadhur wala zam baba intadhuru wal intadhuru wala azmu baba intazuru wala zama baba wala yufawitu wazifatah ila an yakhafa qaraha asy-syaikhu dzalik Karahat asy-syaikh. Itu idhofahnya. Karahat asy-syaikh. karaha asy-syaikh dzalik bi an ya'lam min halim al-iqra fi waqt bi'ainah wa annahu bi'aini wa annahu la yuqra fi ghairah fi ghairi wa idza wajada asy-syaikh na'man au mashtaglan bimuhim lam yastadna alaih lam yastadzin alaih bal yasbir ila istiqadhi al firaghah au yansarif was-sabr aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Tarik. Atas bawah ini. Nah, Ikra. Stabil. Wabihi qala wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fit tahsili fi waqtil faraghi wan nashati wa
quwwatil badani wa nabahatil khatiri wa qillatis syawilati qabla awaridil batalati wa irtifa'il manzilati. Faqad qala Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tafaqahu qabla an tusawwadu ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina imtana'tum minat ta'allumi lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syughlikum wa hadha ma ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqqud. Jelaskan dulu fasal wa min adabihil muta'aqqidah. Jadi kalau kamu diberikan judul, ini pasal tentang hirs fil ilm atau hirs adal ilm, semangat dalam menuntut ilmu. Kemarin kita udah bahas masalah adab murid ketika mencari guru, lalu adab murid ketika di dalam majelis, lalu adab murid bersama teman-temannya. Nah, sekarang ini adab secara umum, bagaimana murid itu beradab terhadap ilmu itu sendiri, bagaimana dia memuliakan ilmu itu dan memuliakan gurunya secara umum. Ya. Dan bagaimana adab yang ditekankan min adab ilmu akidah. Baik lagi tadi kalau itu balik lagi ke atas ya. Jadi seharusnya kita kan belum semua. Baik ke atas. Wa min adab ilmu akidah, dan di antara adab-adab yang ditekankan an yakuna harisan 'ala ta'allum. Itu hendaklah seorang murid itu dia bersemangat dalam mempelajari ilmu. Ta'allum itu artinya dia apa? Bersemangat dalam belajar ta'allum. Mu'adhiban 'alaihi fi jami'il awqatil lati yatamakkanu minhu fiha. Mu'adhib itu juga sama-sama, sungguh-sungguh. Jadi seorang murid itu dia mesti harus semangat dan mu'adhib. Itu sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan loyo. Ya, betul jangan loyo. Ya, semangat ketika ada waktu belajarnya digunakan dengan ya, jangan loyo. Sistem. Wala yaqna'a bil qalili ma'a tawakkunihi min al-katsir. Wala yaqna'a bil qalili ma'a tawakkunihi min al-katsir. Jangan merasa cukup dengan sesuatu yang bisa dimungkinkan dan didapat dengan banyak. Maksudnya gimana? Ketika kita belajar, kita jangan merasa cukup. Saya sudah belajar ilmu ini, sudah belajar ilmu ini, sudah merasa cukup, udah masih belajar lagi. Tidak begitu. Kita mesti mempelajari setiap ilmu, terutama ilmu syar'i. Itu semua bidang. Belajar akidahnya, belajar tauhidnya, belajar adab akhlaknya, belajar fikihnya, belajar Qur'annya, belajar hadisnya, belajar semua. Semua itu dipelajari. Nanti kalau kita pengen fokus pada satu ilmu, maka boleh. Dan kita prioritaskan ilmu tersebut. Misalnya saya condong lebih kepada Quran, karena Quran itu kalamullah dan lebih dibutuhkan dalam masyarakat, dan Quran adalah sumber ilmu. Boleh silakan. Nanti pada belajarnya dikuatkan atau diprioritaskan belajar Quran. Tetapi tidak memalingkan kita dari belajar ilmu lain. Ya, jadi jangan merasa cukup saya udah hafal Quran, saya udah hafal Tuhan, udah hafal Jazariyah, dan belajar qiraat juga, udah belajar tafsir. Udahlah, kalau saya belajar lagi ilmu lain lah, atau udah ada bidang lain. Gitu. Memang ada ungkapan para ulama, ikul bifan dan bijak, ikul bifan dan bijak. Setiap bidang itu ada ahli. Cuman jangan berarti kalau kita sudah sistem juga kita nggak belajar lain kan? Harus kita mesti belajar sebenarnya. Karena ilmu syar'i itu memiliki hubungan satu dengan lainnya, ya tidak bisa pisahkan. Ketika kita belajar fikih pasti ada hubungan dengan masalah. Ketika kita belajar Al-Quran pasti ada hubungan dengan hadis atau fikih Islam, pasti ada. Ya, tinggal kita kalau pengen fokus ke satu ilmu, maka fokuskanlah. Ya. Kalau bilang itu cuma jangan para sesuatu. Gitu, kalau saya ibaratkan misalnya kalian ya, gitu ya, umum, misalnya jurusan teknik, jurusan apa, ya, atau ekonomi misalnya, kan masih di fakultas kalian itu ada banyak jurusan. Dan
fakultas saja, misalnya fakultas MIPA, fakultas ekonomi, fakultas teknik. Masing-masing fakultas punya banyak jurusan. Kalian memilih satu bidang di berbagai jurusan yang ada di kampus kalian, atau di fakultas kalian. Ya. Nah, itu salah satu contoh ketika memilih satu bidang itu, maka bukan berarti kalian nanti merasa cukup. Kalau kalian belajar ekonomi, dalam bidang ekonomi yang lain, walaupun kalian ahli di satu bidang. Seperti itu. Karena nggak mungkin juga, mungkin agak susah ya kalau kita menjadi orang yang menguasai semua. Seperti itu kan, kira-kira seperti itu. Jadi bahasa seperti itu. Sama seperti belajar agama. Kita misalnya lebih fokus pada bidang Quran, silakan ambil Quran, cuma jangan lupakan menjadi. Barat kita kalau pilih fokus bidang ilmu itu, seperti kita milih jurusan di kampus-kampus kita. Ya, ada yang mau ahli teknik, misalnya yang milih teknik industri, ada yang milih sipil. Itu bukan berarti dia memiliki ilmu lain. Yang cukup dengan ilmu yang banyak, luas, namanya ilmu syar'i. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan bercukup dengan ilmu yang telah belajar. Jadi tetap belajar ini. Wala yuhabbiru nafsahu ma'al. Jangan juga jangan membebani diri. Dan dalam belajar kan kita mesti semangat, mesti banyak. Tadi kalau misalnya kita tidak ilmu syar'i secara khusus, kita sudah melewati tahap-tahap dasar. Setiap ilmu kita sudah belajar ilmu dasar. Kita bisa belajar makan dasar. Fikih sudah belajar makan dasar. Al-Quran sudah belajar makan dasar. Hadis sudah belajar makan dasar. Lanjutkan ke tingkat selanjutnya. Jangan merasa cukup. Tetapi juga jangan terlalu memberatkan diri. Ya. Kalau kita memang nggak mampu, ya, kalau kita belum mampu untuk mempelajari hal-hal yang berat, maka jangan memaksakan diri kita masuk hal yang berat. Ini sebenarnya adalah clue bagi kita untuk belajar agama secara khusus dengan metode tadarruj pertama. Ya. Misal kita belajar Quran, jangan langsung belajar tafsir. Ya, walaupun memang Quran itu tujuan untuk kita tadabbur itu, namun bukan berarti belajar Quran itu langsung tiba-tiba ada tafsir, karena tafsir itu butuh ilmu alat, butuh tafsir, ada butuh fikihnya, ada qiraahnya, ada segala macam. Baru pengen belajar tiba-tiba langsung tafsir, tidak bisa belajar. Bacaannya benar dulu, lalu ketika qiraahnya dia tahu ikhtilaf bacaan, baru masuk ke tafsir, bertingkat. Ya. Jadi jangan langsung kita memaksakan diri kita langsung ke yang berat. Kalau fikih misalnya, jangan langsung memaksakan diri kita belajar ke masalah perbandingan mazhab misalnya. Belajar tentang perbandingan mazhab. Satu, misalnya kita bahas hukum toharoh, langsung membahas 4 mazhab sekaligus, 8 mazhab, mazhab lain. Saya mazhab. Kalau kita belajar fikih langsung pakai belajar di Hidayatul Mujtahid. Tapi kalau anak-anak dia pasti tahu. Misalnya ini itu kita pernah ketemu bahasa itu rush. Dalam hukum toharoh saja, kita dibahas dari 4 mazhab dengan dalil-dalil. Pusing, pokok. Ya. Ya, bagi orang pemula, bagi kita yang masih belajar awal-awal, jangan memaksakan diri kita untuk belajar yang berat dulu, dan dari yang ringan dulu. Apa tujuan kita belajar? Untuk beramal, dan untuk berilmu dan beramal. Percuma kalau kita belajar berat, tapi tidak bisa mengamalkan, percuma. Ya, makanya belajar tadarruj itu apa tujuannya? Agar kita bisa mengamalkan ilmu kita sedikit demi sedikit. Ya, bukan untuk mengejar target saja. Jadi jangan memaksakan diri kita untuk memberatkan diri pada sesuatu yang belum kita sanggup memikul. Kata minal malal wa yang bahasa. Dikhawatirkan akan bosan di belajar. Sudah belajar hal-hal yang berat, sudah bahas ikhtilaf, sudah bahas kalau akidah, misalnya belajar perbandingan teologi, belajar agama Kristen misalnya, jadi kristologi, ya. Akidah Islam hanya belum benar, dia belajar agama Kristen. Pusing, kalau bisa berdiri memang sesat kalau dia nggak punya kondisi kuat. Jadi penting buat teman-teman yang kampus masih aktif dalam gerak organisasi, kuatkan dulu akidah Islam ya, kalau belajar akidah. Orang coba-coba main belajar akidah lain, atau misalnya belajar pemikiran lain, moral supaya feminis dan segala macam. Kalau belum punya kondisi kuat, kalau memang itu dibutuhkan, maka kuatkan juga fondasi agamanya sembari belajar itu, membantah, bukan itu dibutuhkan. Ya. Jadi jangan belajar yang berat. Kalau belajar yang berat itu nanti khawatir akan membosankan diri, dan juga akan membalikkan kita, dan kita nggak dapat apa-apa nanti ujung-ujungnya, kayak putus asa. Jadi nggak kontra. Wadah yang tadi pun ikhtilafin nas,
Dan ini tergantung kondisi satu orang lain. Berbeda. Memang ada orang yang cepat belajar. Misalnya dia dalam sehari misalnya belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran bisa 2 lembar. Lalu dia bisa misalnya belajar hafal dalam tajwid cuma 1 hari. Misalnya belajar sama. Terus cepat dia belajar. Orang seperti ini memang bisa cepat belajar. Langsung ke tahap berat. Kalau dia cepat. Tapi ada orang yang dia lambat. Sehari nggak bisa jalan 1 lembar. 1 ayat pun kadang mesti diulang 10 ke 20. Nah, maka dia mesti pelan-pelan. Jangan langsung dikasih yang berat-berat. Quran aja belum selesai, kalau aja belum benar, dikasih masalah yang berat-berat. Jangan. Ini berbeda. Idza ja'a ila majlis syekhi falam yajid. Kalau dia datang ke majelis syekh, dia sebelumnya. Nah, ini adab kalau misalnya kita datang ke rumah guru atau ke tempat guru. Ya. Paragraf kedua. Kalau dia datang ke tempat gurunya dan dia nggak mendapati gurunya, datang ke tempat gurunya, bisa di masjid atau di rumah guru tersebut, ya, atau mungkin di bukan masjid, bukan rumah, kayak misalnya pesantren, ya, bisa ya, asrama, perpustakaan. Ya. Misalnya kita tidak datang, terus nggak ada guru kita, padahal itu waktunya udah harus sudah mulai. Gimana adabnya? Inta dorohu wala sabah. Tunggu dulu dan tetap untuk di pintu. Kalau di rumah, misalnya kita datang ke rumah guru kita, ngaji di rumah beliau, kalau misalnya kita ketok-ketok, ada bertamu gimana? Kita ketok 3 kali. Kalau dari kali belum di sahut, berarti kan emang tinggalkan. Yang berbeda. Jadi emang kalau terpaksa darurat. Kan kalau sekarang ada yang rumah, itu kan tidak. Assalamualaikum. Nah, kalau misalnya dia 3 kali belum ada, gimana ada? Tunggu. Tapi rumah tetap di depan pintunya atau tunggu di tempatnya. Wala yufawitu wabihah. Dan juga jangan melewati. Itu kan lewatnya. Terlewat terlewati tinggal. Jangan meninggalkan atau melewati kesempatan dia untuk belajar. Wabihah itu adalah kewajiban belajar. Jadi walaupun nggak ada guru, kalau memang untuk waktunya dia belajar, ya maka tunggu dulu. Kalau turun-turun mungkin ada urusan, masak atau sebagainya. Ya, jadi jangan langsung tinggalin. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan kalau di kuliah juga masuk banyak majelis syar'i, banyak buku-bukunya di majelis syar'i. Saya mungkin di kampus saya kuliah, saya belum datang ke kelas. Ya mungkin ya pengalaman kita semua, ya, saya juga dulu pengalaman, tapi saya nggak bantu amat sih dulu. Kalau dosen belum datang gimana? Kalau kita ingin ada Nawawi, tunggu. Terus belum datang misalnya jam 8 kuliah kan masuk. Dosen belum datang, nggak ada kabar juga. Kalau kita ingin ada Nawawi, ini hanya untuk Al-Quran, bukan untuk ada majelis ilmu syar'i. Tapi ini berlaku juga untuk majelis yang lain. Tunggu dulu. Zaman sekarang udah HP, ya kan? Bisa WA dulu tanya, kabarnya juga. Jadi jangan langsung tinggalin. Kalau dari dulu cabut, ya. Nah itu ada kurang baik. Ya, jadi cobalah kita sedikit dulu, tunggu dulu. Ya, kalau ada baru kita wah. Illa an yakhofa karahta syekh juga. Tapi kalau emang gurunya itu emang nggak suka perlakuan seperti itu, artinya guru itu sudah wanti-wanti misalnya dari hari. Kalau misalnya saya saat telat, atau misalnya saya nggak ada kabar, maka silakan kalian balik pulang, misalnya gitu. Ya udah, berarti kalau misalnya ada hari hak kita dapat seperti itu, dan guru yang nggak ada kabar, kayak nggak ada jawab, itu tidak pulang nggak masalah, karena bos sendiri tidak, guru nggak suka itu gitu. Bukan, gitu kan? Jadi kalau nggak ada yang bilang begitu, adanya kalau kata Nawawi di sini ya, di an ya'lama min halat al-iqra' fi waqti ini. Ya, dan juga kita tahu sebenarnya waktu itu adalah waktu dia ngajar. Ya. Ya, jadi dia sebenarnya guru itu tuh nggak ngajar di waktu itu kecuali hanya untuk mengajar kita. Misalnya jam 8 sampai jam 9 ngajar kita. Ya. Terus ya kita tahu ini waktunya beliau. Kalau kita tinggalkan, ya, misalnya kita pakai adab yang kurang baik, ya. Misalnya kita nggak datang nggak ada kabar atau ditanya kalau selamat, kita langsung tinggalin kelasnya, tiba-tiba ketika ditinggal itu datang. Tiba-tiba kelasnya kosong atau majelisnya kosong. Nah ini kan sebenarnya kita harus jadi secara langsung. Ini itu juga kenapa? Padahal saya di sini jam ini jam saya ngajar, saya nggak ada ngajar lagi tempat lain. Itu kan misalnya guru sudah ada waktu ngajar di tempat lain. Nah, sebenarnya itu kurang baik. Ya, jadi tetap. Ya. Lalu kalau yang benar, secara kelasnya nggak ada. Oke.
Coba nih praktekin di musim kuliah-kuliahnya, musim 3, musim 4, musim waktu. Adat ini bisa dipraktikkan di kampus di kehidupan nyata. Yang pernah ngelakuin, yang udah jadi alumni, istighfar lah. Saya juga istighfar, saya pernah dulu gitu. Ngakuin ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pokok saya nggak sering sih, karena saya pandai bilang nggak begitu ya. Kalau pernah, kalau itu pernah tapi tidak sampai kalau jawab kami betul nggak. Jadi kalau yang udah pernah gitu sih, kita berusaha memperbaiki di majelis lain. Tapi kalau yang masih kuliah nih, masih panjang, coba nih, adab ini bisa praktikan di kehidupan kita. Selain di majelis dan masyarakat. Ya. Wa'annahu la yuqri'u fi baiti. Dan juga guru itu nggak ngajar di kita. Jadi kalau udah tahu waktunya itu waktu tahu, ya sudah terikat kontrak dan juga dan dia nggak ngajar, kecuali ngajarnya kita waktu itu, kita hormati, tunggu, kita di perjalanan, HP-nya rusak, jadi harus itu satu adab yang kebiasaan itu. Wa idza wajada syaikha, sekarang gimana kalau kita dapetin guru dalam keadaan yang mungkin tidak memungkinkan untuk mengajar kita, misalnya tidur. Kalau kita dapetin guru tidur, misalnya ini mungkin di majelis ya, kita pengen seorang hal Tuhan, guru manusia biasa, malaikat itu. Karena dia mungkin capek ya, habis kerja Allah bukan terus jadi hal lagi minggu kita minggu kita restoran tiduran, ya. Adabnya gimana? Au mustaqilan di muhim, atau guru itu lebih sibuk kalau yang menjadi sesuatu lah, ya, laptop, kamu upaya kerjaan, lam testa ini, kamu jangan minta izin untuk belajar. Jadi misalnya kita dapat guru lebih sibuk atau lagi tiduran, adab yang bagus ya itu adalah kita tidak langsung bangunin beliau atau kita langsung tolak beliau, Ustaz atau Pak Guru atau Ibu Guru atau Ustazah, saya pengen sekolah nih, padahal lagi tidur tuh lagi, nah itu kurang baik. Gimana? Tunggu, bal yasbiru ila istiqomah, bahkan dia masih sabar untuk nunggu sampai bangun, tunggu sampai bangun. Jadi jangan bangun ya, biarkan dia tidur. Ini soal adab yang aku banget ya. Terus gimana? Au faradhihi au yamsal. Ada 3 pilihan. Pertama, kalau kita dapetin guru tidur atau lagi sibuk, gimana cara kita atau opsi kita? Pertama, kita tunggu beliau sampai bangun. Kalau tidur, tunggu saya bangun. Kalau lagi sibuk, ya misalnya mau mungkin banyak sibuk kerja gitu kan, misalnya lagi kerjaan, laptop, ini segala macam. Atau sibuk tuh bisa ngomong sama orang lain, gitu. Atau lagi terima orang lain, gitu kan, lagi ngajar orang lain, maka tunggu sampai selesai. Sampai waktu. Nah, kalau di waktu ini mungkin kita terasa lama, misalnya kita ngaji, kita belajar 1 jam, jam 1 siang sampai jam 2 siang misalnya. Sementara nih kita tunggu sampai jam 2, kurang seperempat belum bangun-bangun juga. Atau guru ini masih sibuk banget. Nah, gimana pilihan ketiga? Boleh kita langsung yang tinggal. Jadi jangan langsung tinggalin. Nah, ini kadang ada ini kebalik. Kita dapat guru kita lagi tidur, ya kan? Dapat guru kita sibuk, udah, aja udah, transfer itu dia, kerjanya. Ya. Atau misalnya dapetin kelas kosong, ada guru, udah, bikin aja, udah cabut, ya kan? Nah, ini sebenarnya ada yang kurang baik, ya. Kita coba, misalkan, baiknya. Wasabru Allah, sabar lebih utama, sabar lebih utama. Sabar maksudnya sabar nungguin. Kata kalau sampai jam 2, misalnya kita tadi jam 2, waktu masih terus masih tidur atau masih kerja, tunggu sampai jam 2, pasti untungnya kita sabar, luar biasa pahala. Insya Allah tergantung pahala sabar, pahala hormatin guru, terus sabar itu berat ya. Kita bisa lakukan itu. Itulah orang-orang yang tahu diri Allah SWT. Jadi ya kita coba berusaha. Kalau memang ada keperluan banget, boleh lah ya. Ini seperti sifatnya anjuran terkuat. Kalau memang misalnya banget, ya boleh kita, walaupun kita belum memanggulkan dulu kita, atau memberikan dulu kita, mohon maaf Pak, mohon Ustaz ikut ya. Boleh saja, cuma yang ada baik pula. Mohon maaf, baik kata mohon maaf, coba sarah kalau usah itu. Istadid, mohon izin, gitu. Jangan bahasa sopan, jangan langsung tak ngaji.
kayak bangun anak gitu, kayak bangun anak, teman-teman kayak gitu. Walaupun yang baik gimana, adabnya ini ada beberapanya, ya sudah bersama sedikit. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Thalib, namanya Nabi Muhammad SAW, orang Nabi berarti, dan sahabat-sahabatnya dalam hadis misalnya. Jadi, suatu saat Ibnu Abbas ini pengen berburu pada Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat. Posisinya ahli hadis. Pengen menjadi riwayat hadis dari beliau, pengen belajar, pengen ngaji hadis. Datang ke rumahnya Mu'adz bin Jabal. Ketika Ibnu Abbas mengetok pintu rumah beliau dan tidak dibuka-buka, ternyata memang Mu'adz itu lagi ada urusan di dalam rumah. Kita dengar atau gimana gitu kan. Dan ternyata Ibnu Abbas itu ketika mendekat, tidak mendengar salutan dari rumah Mu'adz bin Jabal, ditunggulah sampai tertidur di depan pintunya Mu'adz. Dikisahkan ya di Al-Hakim gitu. Ustaznya dari ini sampai tunggu itu tiduran, Abbas itu ketiduran. Abbas ketiduran, sahabat yang mengikuti itu. Akhirnya Mu'adz tidak lama setelah itu keluar, kaget kok, kaget bukan main di depan pintu beliau ada ponakan Rasulullah yang baik. Begitu malunya itu itu Abbas. Kenapa saya seperti ini, saya merasa malu. Lalu Mu'adz ini gurunya dia. Abbas berkata, saya lebih berhak untuk saya malu kenapa kalau saya berkata. Dan di sini ada suatu pelajaran bahwasanya Abbas murid yang Mu'adz bin Jabal ahlul bait, masuk yang paling mulia. Ya, ponakan Nabi SAW yang ahli tafsir. Tapi beliau tidak malu kata itu. Tidak bisa masuk pada ahli bait. Tapi adabnya kepada guru seperti itu misalnya. Saya Mu'adz kalau dah Abbas pula tak perlu merasa dan karena ya kalau dulu murid ada suatu dalil para ulama menjadikan adab guru seperti itu. Kalau guru misalnya nyaut apa tuh sampai tertidur itu tidur gitu kan, dia guru nggak sama aku ya. Tapi kalau gurunya gimana, gurunya juga mesti dan juga ada mungkin menjadi manusia kan, jangan langsung tiba-tiba langsung diarin gitu. Tapi itu bukan karena kesengajaan. Paragraf ketiga 4 ya kawan. Poin bagi andi aku dan nafsu berijtihad tafsir dan waraq yang masyaallah. Dan juga sepantasnya para guru itu apa? Mengambil diri, mengusahakan dirinya untuk sungguh-sungguh dalam belajar di masa-masa luangnya dan juga di masa-masa dia rajin, masa-masa luang, masa-masa dia lagi rajin, lagi semangat belajar, gunakan. Tapi kalau ada liburan ya, ada liburan, atau yang sudah lulus kuliah nih, itu waktu belajar kelasnya lebih banyak, ya. Banyak. Ya. Hatta kalian pun lagi masih kuliah bisa gunakan bagi waktu belajar. Belajar musyari harusnya. Belajar musyari karena belajar musyari itu buat kebutuhan, bagi banyak kebutuhan. Wakuatil badan dan juga kita masih semangat dan ilmu dalam masalah wakil. Kalau kita lagi segar muda, kayak masa-masa muda, kita masih muda, gunakan sebelum kita di masa tua. Udah tua kita datang ke majelis yang susah, tongkat, dapat secara fisik. Dan juga ini juga jadi dalil untuk para ilmu itu ya menjaga jasmaninya. Nah, itu tetap juga bisa olahraga. Saya jangan pagi seperti apa ini seperti itu. Itu gunakan waktu sebentar. Terus kita menjaga badan kita kuat syukur jadi atlet. Nah, ilmu itu berkawi, kalau itu meminta itu baik. Minum kuat, baik kebiasaan keuangan lebih baik dan kita lebih lemah. Ya, dijaga juga jasmaninya biar kalau kan di majelis kan belum lama ya. Misalkan untuk majelis dalam sehari ada 3 majelis, satu majelis ada 1 jam 2 jam, lalu paling untuk sehari 2 jam 7 jam. Kalau nggak punya jasmani kuat, boyong, ngantuk, ya kan, sering macam itu. Jaga jasmani. Jasmani juga dijaga dengan apa? Jaga makanan. Mungkin makan buah, sayur, kalau banyak makan gorengan segala macam, boleh aja. Dijaga juga dengan karena makannya sunnah.
mampu atau sauda kita mendukung kita sehingga kuat untuk belajar kapanpun dimanapun. Wanabahatil khatir, dan juga menjaga diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri. Apa yang membahayakan diri? Kita penyakit hati, ya, rasa, atau yang sifatnya memang jasmani, misalnya koyo, kita jadi kurang kuat, kurang olahraga, misalnya kita makanannya sehat, jadi kita jadi nggak bagus. Nabahatil khatir, kita mencegah dari hal-hal yang bahaya, sehingga kita nggak bisa berilmu. Bahaya itu banyak dan mengganggu kita lah. Wakil lebih syaghilan, dan juga menginginkan kesibukan. Para penduduk masyarakat ini, ya, dalam khusus Quran, karena dia ada sama Quran, harus Quran ya, dan juga harus sama Allah. Coba menginginkan kesibukan. Boleh kalian kerja, boleh kalian organisasi, boleh beraktivitas, komunitas dalam bentuk kuliah, segala macam boleh. Tapi jangan sampai kesibukan itu memalingkan kita dari kewajiban kita belajar agama. Kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, sehingga nanti kita waktunya berkurang, maka nggak ada waktu belajar agama. Bertambah fi ma'atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat itu bukan berarti artinya apa? Kita mulai seimbang dunia akhirat itu kurang tepat. Bertambah fi ma'atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi Al-Qasas ayat berapa? Coba cek Al-Qasas Al-Qasas 8 kalau cek. Orang sering berdalih gini, wabtawi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam menggapai apa yang Allah berikan dari bagian akhirat, dan jangan lupakan bagian dari dunia. Terus ditafsirkan dunia akan seimbang. Dunia akan seimbang. Bukan begitu tafsirnya gimana? Tafsirnya kita bekerja di dunia, berarti dunia itu untuk akhirat, wasilah untuk di akhirat. Ini apa? Fokusnya untuk akhirat. Jadi kalau antum sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk aktivitas, itu tujuannya untuk akhirat, untuk nilai ta'ala. Ya, bukan seimbang dengan akhirat. Porsi akhirat itu mesti lebih memperluas. Bukan hal yang mesti dikesampingkan atau jadi tambahan saja. Belajar agama kalau lagi liburan aja. Nah, begitu. Belajar agama nanti kalau udah tua aja. Memang ente yakin sampai tua umur ya? Saya punya tetangga umur 30 tahun sudah menikah. Saya punya kakak kelas ya, mungkin Torik ya, lagi saya kemarin senior kita mau 25 tahun meninggal. 25 tahun senior kami kata semudah. Usia itu kan usia apa? Nabi SAW nikah kan? 25 tahun dan meninggal. Wah, gak ada yang tahu umur kita. Jadi gunakan ya, waktu mumpung masih ada. Sibuk-sibuk apapun, ya, kalau untuk tahu sibuk coba pinjamkan sini, nanti lebih tahu waktu. Ya, jadi jangan terlalu sibuk itu mengangkat itu tadi belajar agama atau ibadah. Kalau tahu sibuk, subuhnya sering lewat. Kalau tahu sibuk, belajar agama nggak pernah. Kalau tahu sibuk, Quran jarang dibaca. Itu juga, Allah ya diusi. Ya, jadi coba diubah pola itu. Qabla awaridil baqalati wa tifa'il manzilah. Sebelum apa? Sebelum nanti datang urusan yang sifatnya bukan ini al-baqalah. Sebelum munculnya nanti urusan yang berhubungan dalam hidup, artinya urusan dunia dan kedudukan tinggi. Jadi antum itu mesti semangat untuk ilmu itu sebelum antum itu udah punya kedudukan tinggi atau sudah tersibukkan dengan dunia. Ya. Jadi kalau udah terlalu sibuk, antum udah pekerjaan, naik pangkat, udah punya jabatan jadi manajer, jadi bos, atau kalau dibilang syahdu, udah jadi ustadz, udah jadi syekh, yang memang udah dituakan sekali, udah dihormati sekali, tapi belajarnya akan jadi terhambat. Nah, makanya sebelum datang masa-masa itu, waktunya sudah. Pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Ini coba garis bawahi dihafalkan. Garis bawahi dihafalkan. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu
qabla an tusawwadu. Wah, kita marah. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Apa artinya? Pelajarilah ilmu. Tafaqah itu faqih. Ini faqih nih. Faqih nama antum itu paling sering disebut. Ya, doa. Itu mesti di orang yang faqih. Faqih itu apa? Orang yang ahli fikih. Orang yang paham hukum agama. Tafaqahu, belajarlah agama. Pahamilah agama. Qabla an tusawwadu. Sebelum kamu menjadi pemimpin. Nah, maknahu, apa maknanya? Di situ diterima ada maknanya. Dua PDF di bawah lagi. Maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'. Sungguh-sungguhlah kalian dalam belajar pada bidang kalian. Jadi ini maknanya juga mencakup ilmu umum ya. Kalian pengen jadi ahli ekonomi, pengen jadi ahli teknik, menjadi seorang yang diahlikan di dalam suatu bidang. Sebelum menjadi orang yang diahlikan, sungguh-sungguh dalam menuju ilmu itu. Mungkinkan dulu ilmu yang kalian ingin kuasai. Sebelum kalian sudah banyak pengikut. Kalau dalam bidang pekerjaan, sudah jadi bos, pasti sudah banyak mungkin punya bawahan. Kalau dalam bidang syar'i jadi ustaz, pasti punya banyak jamaah. Yang sebelum sudah punya jamaah, sebelum sudah punya banyak anak buah, sebelum sudah punya banyak anak murid, maka mungkinkan dulu pembelajaran ilmu kalian yang ingin kalian ketemu. Ya. Jadi sebelum kalian menjadi orang yang dituakan, diustadkan, dikiaikan, diboskan, dimanajerkan atau pokoknya dituakan dengan sempurnakan dulu kalian. Jangan sampai udah punya pengikut di jamaah, anak buah, kalian masih kurang. Kalian belajar lagi ini musibah. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian jadi pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan, jikalau kalian sudah jadi pemimpin yang punya pengikut, imtana'tum min al-qur'an, maka kamu akan tercegah dari itu. Artinya kan sulit. Kalau udah jadi bos, udah jadi ustaz, ya udah punya kesibukan belajar, udah punya kesibukan urus di bawahannya, ya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya mengurusi sesuatu bawahannya, nanti agak susah ya. Dan juga ada gengsi biasanya, gengsi. Yang aneh udah ngajar nih, udahlah nggak usah ngajar lagi ya. Itu dia akan begitu. Nah sebelum jadi kayak gitu, mending jadi sekarang belajarnya dibenerin dulu ya. Nah, tapi ingat ya, di sini bukan berarti memutlakkan bahwasanya kalau udah jadi pengajar berarti kalau udah jadi pengajar berarti nggak belajar lagi, enggak. Ini justru sindiran. Jadi kemarin foto sindiran. Bahwasanya walaupun anda menjadi pengajar, tetap mesti belajar juga. Walaupun anda sudah jadi presiden, jadi raja, jadi menteri, jadi bos, tetap mesti belajar. Gitu. Walaupun kata Syafi'i juga gitu sama. Walaupun nanti kemungkinan belajar kan sedikit, lebih sedikit, gitu ya. Belajar kan lebih sedikit, tapi tetap mesti belajar. Jadi belajar itu saya mati ya, sampai mati. Walaupun menjadi ustaz, jadi pemimpin, jadi tokoh, gitu. Ya, ini sindiran ya, sindiran. Artinya sebelum tahu dosa itu, mending dari sekarang belajar. Kita masih jadi murid, masih banyak waktu luang ya, kan terus belajar. Irtifa iman zilatikum. Kenapa? Kenapa kok bisa tercegah dari ilmu kalau menjadi pemimpin? Karena aku udah tinggi, udah foto jadi ustaz nih, kita udah tahu segalanya gitu kan. Nah, jadi gengsi. Kita belajar lagi gitu kan. Jadi karena gengsi itu bisa dirasakan ya. Kalau ustaz gitu ya, kalau misalnya dia belajar lagi, tapi nggak sedikit juga para ustaz yang tahu ya ustaz udah jadi tulang pokok masih ikut majelis kesatuan syekh lain itu luar biasa. Tapi ada juga kondisi pasti ada rasa gengsi. Aku bertinggi kedudukan. Misalnya dia seorang menteri, atau dia seorang RW, atau mungkin dia seorang camat, duduk ikut majelis di majelis orang umum. Kan yang duduk kita sama-sama di Indonesia, nggak ada berbeda. Kita bertambah camat itu mesti depan, kasih porsi kan nggak boleh. Nah itu mesti dia. Karena sebelum kayak gitu, mending dari sekarang belajar. Bahkan teroti syukur dan juga kalau menjadi pemimpin nanti banyak kesibukan, setelah nanti takutnya belajar lagi. Wahada makna qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
ini juga yang senada dalam kitab Syafi'i. Tafaqqah qabla an taras. Fakih, pahamilah agama kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Faidah ro'asta, kalau kamu menjadi pemimpin, fala sabila la tafaqqah, maka nggak ada jalan lagi untuk bisa tafaqqah, untuk bisa mengerti. Kamu sibuk banget, presiden, jadi raja, jadi menteri, PR-nya PR, ya apapun dah, para pejabat yang jadi pejabat aja sibuk. Tapi bukan berarti tidak sibuk belajar lagi. Jadi ini sindiran sebenarnya, makna konotasi di balik itu semua. Ya, kalau udah jadi pemimpin sibuk, maka sebelum sibuk jadi pemimpin harus belajar. Ya. Karena nanti kalau minimal jadi kalau jadi pemimpin itu belajar udah nggak banyak lagi lah. Seperti gitu. Ya, sekarang kita banyak belajar nih. Tapi kalau kalian belajar kalian udah jadi menteri, ya, insya Allah lah. Kita semua menjadi generasi penerus bangsa ini, ada jadi menteri, ada yang jadi pejabat pemerintahan kita. Pasti kita akan sibuk dengan segalanya. Nah, sehingga mungkin belajarnya nggak akan sebanyak yang kita sekarang ini. Kita masih muda, masih sedikit kesibukan. Maka belajarlah ini, rajin, agar ketika kita sudah pemimpin nanti kita perlu banyak belajar. Ya. Jadi itu maksudnya. Fasal, saya bacanya terakhir suatu fasal lagi. Ini fasal terakhir di bab muta'alliq. Jadi kita selesai hari ini bab ini. Ada burung selesai, ada pun tidak selesai. Faslun wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala syekhi awwalan. Sepantasnya seyogyanya murid itu apa? Menjaga bacaan Quran. Bacaan Qurannya apa yang telah dihafal. Menjaga hafalan Quran telah dihafal. Tapi yang murojaah. Ya, jadi para murid itu mesti sering murojaah hafalan Quran di murojaah. Dan juga salah saya lewat itu bukan ya salah. Wa bagi an yubakiru bi qiraati ala syekh awal nahar. Dan sepantasnya para murid itu apa? Dia bersegera an yubakiru. Itu maksudnya apa? An yubakiru. Bakara yubakiru bukrotan. Artinya apa? Bersegera pagi-pagi banget. An yubakiru bi qiraati ala syekh awal nahar. Dan sepantasnya juga seorang murid apa? Bersegera dalam qiraah, dalam membacakan bacaan Qur'annya pada gurunya di awal siang. Itu pagi. Jadi kalau mau setoran, kalau ini tulis Quran ya. Jadi kalau dalam kitab ini kita ada kata-kata qiraah, berarti emang ini kita membahas khusus dalam majelis halqah Quran. Kita mau setoran Quran, bagusnya di pagi. Awal nahar, subuh sebelum duha, itu bagus tuh. Boleh nggak di siang, boleh nggak di malam, boleh aja. Cuman kalau mencari afdol, kenapa? Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membarik umatnya hidup. Nabi Muhammad SAW mendoakan umatnya, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Jadi segala sesuatu aktivitas pagi hari, maka akan berkah. Jadi kalau kita baca Quran, dan itu lebih juga menjaga kekuatan hafal kita ya. Terbukti orang-orang yang hafal Quran pagi hari, distorkan pada guru pagi hari itu lebih kuat. Ketimbang yang menyetorkan di siang sore. Wa yanbaghi an yuhafidhu, kedua itu. Wa yanbaghi an yuhafidhu ala qiraatihi mahfudhi. Dan juga selayaknya juga seorang murid itu menjaga hafal Qurannya dan segala pembacaan. Yang mau sering murojaah, ya, dan sering murojaah. Yang jadi pattern begitu saja. Hafal Quran itu ibarat apa? Ibarat tali kekang kontak atau tali kekang kuda. Kalau nggak dipegang ya lepas, pas ya. Nah, gimana cara nggak lepasnya dipegang terus? Kalau nggak dipegang nanti bisa lepas dengan sendiri. Wa bagi an la yu'thira bi nawbatihi wa ghayrihi. Aneh. Wa bagi an la yu'thira bi nawbatihi wa ghayrihi. Dan selayaknya juga seorang murid itu jangan mendahulukan yu'thira. Allah yu'thira. Jangan mendahulukan orang lain dalam menggantikan posisinya di dalam majelis atau dalam hal. Maksudnya gimana? Misalnya dalam kondisi setoran halaman Quran, pengen setoran kan? Nah, mungkin antum nih sering nih, atau antum sering merasakan, adalah ente duluan deh sana setoran, ente duluan, tarik-tarikan kan, cepat duluan. Seharusnya, mari kita udah bahas ya. Kita fastabiqul khairat. Kalau udah hafal langsung, yuk berlomba-lomba. Nggak usah
tarik-tarikan, bedolah jadwal. Kenapa? Nah, ini kaidah. Kaidahnya tolong untuk dihafalkan. Nanti ada di ujian saya tanyakan kaidah ringkas. Fa'ina ini kaidah. Fa'inal isaro makruhun fil qurabi, atau dibalik. Fa'inal isaro fil qurabi makruhun. Kalau di PDF itu fa'inal isaro makruhun fil qurabi. Cetakan lain dibalik. Fa'inal isaro fil qurabi makruhun. Karena isar itu apa sih isar? Isar itu mendahulukan orang lain atau memprioritaskan orang lain dalam suatu hal, dalam isar. Karena isar dalam perkara ibadah, fil qurab itu jangan dari kurban, artinya sesuatu yang mendekatkan itu pada Allah. Pada ibadah, nah, kurban itu apa? Maksudnya ibadah. Isar dalam perkara ibadah itu makruh, ya makruh. Misalnya kita dalam sholat jamaah, top 1 misalnya, ini sering nih yang visual ya. Sholatnya kosong depan, udah dahulukan ini. Silakan. Tujuh. Kalau ada foto maju selama bukan di depan belakang imam. Kalau belakang imam kan memang kalau antum sudah menghafal Quran, antum nggak paham sebagainya jangan. Tapi kalau misalnya di soft depan yang dari belakang imam yang masih memungkinkan di kanan di kiri, saya kanan saya kiri, ada kosong, jangan dahulu orang lain. Perkara ibadah mesti fokus di bawah. Ya. Kita boleh dalam misalnya setoran hafal Quran. Jangan saling sikut, jangan saling dorong-mendorong untuk mendahulukan lain. Justru kita mesti sikut-sikut, artinya mesti berlomba-lomba. Karena fa'ilah isyarat fil isyarat di hubungan nafs. Berbeda kalau isyarat dalam perkara kejiwaan, hubungan nafs kejiwaan atau dunia. Fa'ilahu mahbubun, karena kalau kita mendahulukan orang lain dan pertarungnya itu mahbub di sunnah. Misalnya kita lagi di kereta, di bus, kan? Terus kita ada duduk, ada orang tua pengen duduk, kita kasih tempat duduk ke beliau. Itu bisa, itu memang harus. Jangan dibalik. Dalam perkara ibadah kita malah ikrar, dalam perkara dunia kita malah egois. Kebalik ya, kayak kebalik. Jadi kalau mau ikrar di mana perkara dunia? Kalau ibadah kita mesti pastikan, ya. Fa'in asyiful maslahah fil ikrar fi ba'd al-awqat li ma'nan syar'iyyah fa asyara 'alaihi dzalika inta salam. Saya ya. Kalau misalnya dalam suatu majelis memang ada seorang guru yang mendahulukan orang lain dalam kondisi tertentu. Misalnya anak ini mau rajin, didahulukan oleh guru itu, ada masalah di situ. Maka itu boleh-boleh saja. Kita ikutin arahan guru lah. Jadi kalau dalam majelis kita ikutin guru aja, sambil nawal. Selama itu perkara taat, kita dahulukan aja. Tapi kalau nyuruh maksiat baru kita tahu. Kalau dalam perkataan guru lebih tahu pada kondisi murid. Jadi kalau ada guru mendahulukan orang lain, ya, mengiktarkan orang lain, ya itu boleh-boleh saja, berangkat aja. Kami nggak masalah. Baik, wamin bawa lagi, wamin tiga paragraf. Wamin najimu alaihi wa ta'ala wasiyat lebih. Dan juga ini penutup ya, penutup dari asbab adab murid, tutup dengan berakhlak. Dan yang harus diperhatikan oleh para murid dan juga yang mesti dimaksudkan oleh para murid apa? Allah yahsuda atau Allah yahsida ahadan min rufqatihi aw ghairihi. Jangan hasad, ya, para murid jangan hasad satu sama lain, ya, ala fadilatin razaqallahu al-karim, ya, atas karunia Allah berikut. Untuk punya teman hafal 20 juz, untuk masih 5 juz, boleh hasad yang sifatnya tiktok, karena ibadah tiktok kita udah pernah bahas di awal. Kalau tiktok itu apa? Kita iri dalam perkara ibadah, tapi tujuan kita justru karena jadi itu kita pengen meningkatkan diri kita, motivasi itu. Tapi yang nggak boleh itu hasad. Misalnya hasad itu bisa dapat duniawi ya. Misalnya hari mobil baru, harganya 5M. Terus si fulan hasad mobil hari. Nah, apa definisi hasad? Sama misalnya nikmat, menginginkan hilang yang nikmat dari slide-nya. Orang yang hasad hari ini langsung menghancurkan mobilnya, pengen mobilnya itu dihilangkan, pengen dihancurkan karena hasad. Oh, dia bisa dapat mobil 5M, saya nggak bisa dapat mobil 5M. Mewah gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini mesti dilakukan. Dan hasad ini sangat sering terjadi di pemilu ini. Sadar atau tidak sadar. Bedanya, hasad orang baik bisa kena hasad, nggak bisa. Bedanya kalau orang baik, orang soleh,
hasadnya itu nggak nampak dia. Ya, mungkin dalam hati aja sudah dalam hati istighfar. Dia yakin bahwa saya nggak boleh hasad. Tapi kalau orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang bergelimang dalam maksiat, pasti dia kalau hasad langsung tampil kan, kamu tahu. Dapat sedikit teman yang nikmat aja, dia nggak suka, langsung dihancurin nikmat itu. Nah ini dihindari, ya dihindari. Apalagi hasad itu berdasarkan masalah agama, atau berdasarkan masalah ilmu, karena nggak ada ilmu hasad. Ini karena ya ini, kalau sepuluh ilmu tuh mesti kawal tuh, nggak boleh mewah-mewah, langsung dihancurin. Kalau dia hasad sebenarnya, nggak boleh. Jangan hasad sama kita. Wa alla yu'jaba min bima hasara. Jangan juga ujub buat kita semua. Jangan ujub ya. Antum dikasih hafalan Quran 20 juz, dikasih hafalan 5 juz, 10 juz, dikasih apapun keuntungan materi dunia itu dari Allah. Ya, jangan ujub. Apa sih ujub itu? Sombong ya. Ada ujub, ada ria, ada sum'ah. Kalau ria itu pengen lihat orang amal, kita beramal, pengen lihat orang beria. Kalau sum'ah kita beramal yang didengar orang. Kita bicara. Misalnya malam tuh, Insya Allah, saya semalam tuh saya baru setuju, saya begitu menikmati diri saya begitu nikmat, saya sedang nangis, ngapain saya kali ini? Itu begitu, pengen dengar orang. Korea dengan menampilkan amalan dia, gitu ya. Kalau misalnya kalau sholat sendiri di rumah, sholat sebentar. Kalau misalnya teman yang ngeliatin atau misalnya mertua ngeliatin dia, terus kalau mertua ngeliatin, wah biar dia anak soleh, waktu lama-lama, saya sejus. Sholat maghrib, kalau maghrib doang sholat ya, 1 juz, misalnya. Nah, ini kan riak ya. Riak itu kan kita udah bahas. Riak itu lawannya ikhlas. Ikhlas itu apa? Istiwa'ul amal, bisirri wal alami. Kalau kita ikhlas itu, baik kita dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terang, sama amal. Ya, kalau riak berarti kan apa? Riak itu amalnya lebih tinggi kalau dalam keadaan ada orang, kalau dalam keadaan sendiri amalnya biasa-biasa. Jangan sampai begitu. Apa dapat damna ya doa ada di hadis Syekh. Ini kita sudah sampaikan di masalah ada bisa kalau guru. Ini idealnya ada guru ya, tapi guru ya kenapa dia ada guru? Karena guru dicontoh. Jadi guru itu jangan ujuk, jangan hasad. Hanya murid ikutin langkahnya guru. Watori kobo finafi ujuk. Cara ngilangin ujuk gimana? Pertama, ajudah kira nafsahu annahu lam yahsin masalah bihamdihi wa tawafat min ta'ala. Saya singkat aja. Cara menghilangin ujub, satu. Cara menghilangin ujub. Yakini bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah. Itu adalah karunia dari Allah SWT. Yang kedua, fala yang bagi ayat televisi. Yang kedua, karena udah tahu dari Allah, maka kita nggak pantaslah bersombong-sombong dengan sesuatu yang bukan milik kita. Ya, semua kita, nafas kita, jiwa kita, harta kita itu milik Allah. Jadi nggak perlu lah kita membangun seluruh pembeli kita. Ya, mewah apapun rumah anda, mewah apapun mobilan, mewah apapun harta itu, sebanyak apapun hafalan Quran, sehafal-hafalnya untuk kitab-kitab para ulama, itu hanya titip Allah. Kita bisa dititip Allah. Jadi nggak perlu diuji-uji orang, nggak usah sombong. Lam yakhtar, jadi nggak perlu sombong pada perkara yang seperti dititipkan. Jadi kita yakin ban awudah Allah Taala. Karena itu yang dititipkan. Ini caranya ini gimana? Pertama yakin itu adalah karunia Allah. Makanya dititipkan. Yang kedua, maka tidak berakhlak kita untuk bersombong pada apa yang kita butuhkan. Kita ini kan dari Allah semua. Dari nafas kita ada semua. Akhir penutup diri. Watari kuhu finafil hasad. Tadi cara menghilangkan ujub. Sekarang gimana cara menghilangkan hasad? Ad-ya'lam an hikmatullahi ta'ala tawad ja'ala hadhihi fadilati fi hadha. Pertama, hilangin hasad itu gimana? Kita mesti yakin bahwasanya semua kejadian itu adalah hikmah. Baik itu, baik kita menurut. Kita harus berjamaah meyakini semua kejadian ada takdir baik ada takdir buruk itu yang bos. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan, itu pun buruk. Tapi kenapa Allah ciptakan? Ada hikmahnya. Kita yakin. Karena Allah alaihissalam yahkamil hakim. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim yang beri hikmah? Kita yakin Allah ada hikmah, ada hikmah. Jadi nggak mungkin Allah tidak ada hikmah. Kita yakin kita harus berjamaah takdir baik takdir buruk itu pasti ada. Gitu ya.
Karena apa yang bagi Allah yaqtadiru apa yang bagi Allah yaqtadiru alaihi. Maka nggak pantaslah kita protes. Jadi gimana caranya? So, pertama kita yakin bahwa saya tahu ini. Kedua kita nggak usah protes. Udah tahu hikmah, Allah lebih tahu segala. Terus kita ngapain protes? Kayak misalnya kita punya guru deh, guru atau dosen di kuliah ngasih tugas, ngasih suatu kebijakan. Tahu, kita lebih tahu keadaan kita. Kita lebih tahu apa yang mereka perlu. Nggak usah protes. Ya, apalagi Allah, Tuhannya para guru, Tuhannya para raja, Tuhannya para presiden. Kita selain terakhir, wala yakraha hikmatan Allah Taala, walam yakraha Allah. Ketiga cara melalui maksud di mana yang membenci, yang protes, jangan juga benci. Itu nggak suka terhadap hikmah yang kamu berikan pada orang yang diberikan hikmah itu, baik itu baik atau dan juga terhadap hikmah itu. Ya, Allah Taala. Insyaallah. Jadi ini selesai kita bahas ada mu'allim dan muta'allim. Dan guru dan murid. Nah, ini saya usahakan ini bisa diamalkan kita menunggu adab-adab ini, karena setelah ini nanti kita masuk ke bagian adab kepada manusia secara umum, dan itu akan masuk pembahasan fikih. Jadi ini adab Nawawi sengaja masukin adab alim di awal, ya, karena memang intisari atau inti utama yang dibahas dalam adab itu apa? Murid dan guru. Kalau kita belajar pasti ada murid dan guru. Harus sampai kita bahas sama. Dan ada pertanyaan mungkin sih. Nah, jelas semua. Ustadz uridu sholat. Apa? Anak mau bertanya. Oh iya, tepat dulu. Oh iya, Anak masih belum paham di bagian yang jangan hasad. Soalnya kan ini konteksnya dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, hasad di sini, apakah maknanya terbatas pada jangan hasad dalam duniawi atau gimana, Ustaz? Ya, hasad dalam duniawi bisa, dalam perkara ibadah juga bisa. Dalam perkara ibadah itu kita jelaskan kalau dalam ibadah dalam hal kebaikan namanya jibtah, bukan hasad. Jibtah itu apa? Kita melihat kelebihan orang ibadah itu tujuannya justru memotivasi kita, tapi kita nggak berniat untuk menghilangkan diri kita. Bisa ada orang hafal Quran 30 juz. Kita kan merasa, wah, ini bisa 30 juz ya. Tapi kita nggak ada niatan untuk menghilangkan hafalan dia. Soalnya dibuat apa kayak maksiat kayak jangan biar lupa. Kalau begitu, kalau kita berniat menghilangkan nikmat dia, nikmat hafal 30 juz dia, kan itu nikmat besar ya, tidak hafal 30 juz. Maka itu hasad, dilarang jelas. Jadi masuk hasad. Jadi kan inti dari hasad apa sih? Menghilangkan nikmat dari sohibul nikmat. Menghilangkan nikmat dari orang yang dapat. Nah, tapi kalau misalnya gitu, kalau gitu itu adalah dia cukup sekedar merasa wah saja dari orang nikmat, tapi dia bisa malah termotivasi. Nah, kalau kita di sini hanya dalam konteks hasad, wala yahsud, itu berarti memang banyaknya adalah perkara. Dan ini kenapa disebutkan di sini? Karena itu terjadi, ya, kita belajar agama, kita ngaji, terus dihasad, ya, hasad misalnya, bajunya baru, mobilnya baru, itu kan hasad. Jadi itu wanti-wanti gitu sekarang. Maaf Ustaz, jazakallah khair. Oh iya, kok. Ada lagi? Baik ya. Penutup ya. Jadi gini, saya saya dapat kabar dari teman-teman semua berhubungan dengan bahasa kita. Tadi kan ada pernyataan tafaqquhu qabla an tarkas. Belajar sebelum kalian berpikir. Belajarlah kalian sama hormati kesibukan. Dan salah teman-teman di sini mungkin yang ada yang nggak hadir di sini punya kesibukan. Baik. Saya akan jawab ya.
Saya lihat di sini teman-teman ada kesibukan. Saya lihat ada teman-teman kita yang mungkin banyak kesibukan di kuliah sehingga mungkin belajarnya di sini bisa secara khusus ya, sering terabaikan atau mungkin sering terabaikan. Nah, maka pesan saya buat teman-teman kalian semua, kita saling support, dan juga saran saya buat teman-teman yang punya kesibukan, punya apapun itu, salah satu adab kulit apa? Minta restu dulu. Orang tua pasti. Kalian mau jadi apa? Ketua PEM, mau jadi ketua apa? Salah, mau jadi ketua organisasi, itu bagus. Kita dukung. Tapi ingat, kalian kan dari sendiri. Ikhtiar boleh, tawakal juga. Jalan. Tawakal saya minta sama Allah, minta restu orang tua. Kita harus guru-guru kalian, dosen-dosen kalian, masuk kami. Misalnya guru kalian, jadi nggak apa-apa. Jadi jangan ujuk-ujuk kalian pengen jadi ketua ini, ketua itu, terus kalian malah nggak adil. Di pelajaran saya kalian nggak coba. Ini ada yang kurang baik. Saya nggak bilang ada yang kurang. Makanya salah satunya makanya kita saling support ya. Jadi kami berharap banget teman-teman itu kalau di mana di kampus, kalian mengabaikan. Kita support, kita nggak pernah larang. Tinggal kalian mengabaikan. Kita paham. Jadi itu salah satu hal yang kami inginkan. Jadi sebelum kalian sibuk, walaupun kalian sibuk, jangan sampai nih. Ya tadi kan disebutkan dan ada tadi jangan sampai kesibukan membantu kita belajar. Saya jawab dulu jadi kalian. Tentang mengkalau mau isi bacaan kita biar kemau dan gurunya untuk bagaimana Anda baik ya tetap saja menyentuhkan bacaan tersebut. Mungkin guru itu kita harus nurut. Mungkin guru itu merasa mungkin sudah bagus bacaan Anda, ya bacaan Anda sudah bagus, ya sehingga memang nggak ada dikoreksi gitu kan. Atau mungkin sibuk sehingga nggak sempat, atau mungkin hanya sekedar mendengarkan tanpa fokus dengan tersebut. Nah makanya memang ya kalau Quran itu, kalau kami sebenarnya lebih enak tuh langsung. Kalau misalnya guru Anda itu dekat dengan rumah, ya, maka datangi aja. Ya kan lagi corona, ya terjaga protokol kesehatan itu aja. Ya, kan Anda cuma sendiri misalnya, sendiri privat ketemu sama datangi. Kalau saya senang kalau orang ketemu langsung. Kalau beda kalau ngaji kitab ini kan bisa main karena nggak terlalu fatal kalau salah. Jadi nggak kayak Quran mesti diproses untuk bagus. Jadi kalau misalnya dulu dekat untuk mengantisipasi itu, datang langsung ke tempatnya. Kalau dekat gitu ya, langsung jauh. Ya udah berarti nggak bisa. Selesai kalau jauh. Ya udah berarti gimana? Terus udah. Oh mungkin kalau tidak bagus. Kita udah bagus. Atau mungkin memang jauh sibuk atau merasa memang nggak ada apa. Atau merasa memang kesalahannya belum terlalu parah. Jadi mungkin bertahan. Jadi ada guru tuh kadang mengurus itu perlahan-lahan dalam mengurus bacaan tajwid. Jadi misalnya hari ini ada kesalahan, tapi kesalahannya tidak koreksinya besok ada yang begitu. Jadi kita untuk sementara sambil wawasannya. Nah boleh sesekali kita tanya, ya, boleh ya. So, jadi bukan berarti sambil wawasannya kita nggak boleh nanya dulu. Nah, maaf Ustazah, kira-kira kerjaan saya gimana ya? Untuk memastikan yang menjaga ada. Tetap ya, itu bukan alasan kita untuk meninggalkan guru bukan ya. Jadi bagi kita online. Kalau kita online memang ya itulah serba serba negatif positif. Jadi tetap aja jalanin ya. Dan selama dia masih membeli restoran berarti memang Allah. Baik udah ya, oke. Saya tutup. Terakhir saya ingin mengucapkan malam Jumat dan salah satu rekaman baru itu tadi. Kebiasaan para guru kami itu saya di sini kita itu adalah suka mendoakan siapa kita semua. Salah satu adab guru perhatian terhadap guru. Nah, makanya di sini di malam Jumat, walaupun bukan malam Jumat, diharapkan istajah doa. Saya kita berdoa. Walaupun nanti di khataman itu ada doa khusus, doa itu boleh ya kita bilang. Apa namanya? Selama doa itu syar'i, tidak masalah. Doa yang kita berdoa harus kita diambilkan. Saya ingin mendoakan kita semua untuk mencari keberkahan dalam kita ngajikan.
semoga doa itu bisa menjadi wasilah. Astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تزغ قلوبنا رحمة إنك اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا سهلا وأنت ترجع من حسنة الشيء علينا ولأمورنا ووفقنا يا الله ya Tuhan mudahkanlah segala urusan kami khususnya urusan kami para bisa dan orang bisa saya kenal itu dan semua yang hadir di sini akan dimudahkan segala urusan baik itu urusan dunia urusan kerjaan dan urusan lain semua. Allah berikan kesembuhan kita Allah berikan kesembuhan kita Allah memfahami fikir Allah jadikan kami orang yang paham terhadap ilmu fikih. Ya Allah jadikan kami orang-orang istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan jadikan kami orang bermusuh. Assalamualaikum. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin wa qina arhamna rabbana subhana ya Allah angkat nama orang itu segala virus yang ada di tubuh. Jadikanlah kami bisa beraktivitas seperti pada biasanya. Allah membertahan al-bala wal fahsya wa syara ila bihamdi su'al kita wa dhahara bi hudan min hadal balad Indonesia khassa wa min buldan muslimin 'ammah ila ta'ala syadid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Jangan lupa presensi ya. Ya, kemarin belum pada misi presensi, presensinya. Jangan kelamaan, ya. Biar bisa. Baik, itu saja untuk bahwa jika ada kekurangan kesalahan, kalau kesempatan kedua, untuk habis, atau mau jadikan, besok pesan 7 kita tanya dia. Baik, Syekh. Assalamualaikum. Allah